Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pertama pada bab 1 ini kita belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Mengawali pelajaran pada bab 1 ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin. Marilah kita renungkan, apa jadinya jika kita menaiki kendaraan di jalan yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan arah yang jelas. Kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana kita tuju. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar atau tenaga dan bahkan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa akan tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, demikian juga halnya dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa bermanfaat dan na'udzubillah kemudian akan tersesat. Nah, dari sinilah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk pedoman kita, untuk arah tujuan kita dan bekal kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk lebih memahami hal tersebut, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni bihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi, tahukah kamu apa yang mendasari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, dasar yang melandasi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, mengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Semua sesembahan selain dia adalah sesembahan yang batil, dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Kitab-kitab Allah yang perlu kita ketahui dan harus kita imani, yakni ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Anak-anak, kita sebagai umat muslim perlu mengetahui bahwa sebelum diturunkannya kitab Al-Quran, ada juga kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya, yakni kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Alhamdulillah, anak-anak, nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.